5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Walaupun suara ibu kurang jelas karena hujan, ya, tapi ibu harap tidak mematahi semangat buat kamu belajar dan bisa mendengarkan dengan baik ya. Ibu berharap demikian. Nah, untuk hari ini kita lanjut materi IPS kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 97 ya. Dimana kemarin kita udah belajar tentang kegiatan yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana terjadinya peristiwa lahirnya Pancasila ya. Seperti yang tertera di buku kamu di halaman 97, di sana dinyatakan bahwa Indonesia itu kan sudah mengalami masa penjajahan ya, dari beberapa bangsa Eropa, kemudian sampai penjajah Jepang ya. Itu sudah dialami penderitaan yang begitu berat ya, perjuangan yang begitu kekeh dilakukan ya untuk mengusir para penjajah. Semua aksi dilakukan ya, bersatu bergotong royong ya, untuk membebaskan diri dari para penjajahan. Nah, kalau kita lihat nih sejarahnya dari lahirnya sebuah Pancasila ini juga tidak luput dari suatu perjuangan ya. Nah, seperti yang ada tertera di buku kamu di halaman 98, ya, di sana dinyatakan bahwa pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Ya. Artinya, Jepang juga berusaha baik kepada rakyat Indonesia dan berusaha membujuk rakyat ini agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Ya. Salah satu yang dilakukan oleh Jepang ini, ya, untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat Indonesia, yaitu dengan memberikan sebuah janji kemerdekaan untuk rakyat Indonesia atau dikenal dengan janji Oiso. Ya. Janji ini berisi bahwa Jepang ya memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dibuktikan dengan terbentuknya BPUPKI ya, dengan tugas utama yaitu melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. Dan di BPUPKI ini juga ya terdapat dua sidang ya, di mana sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama ini bertujuan membahas bentuk negara ya, kemudian merumuskan dasar negara Indonesia itu apa. Nah, pada sidang pertama ya dari BPUPKI ya itu terdapat beberapa rumusan yang diberikan oleh beberapa orang ya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Ya, kalau kita lihat ya pengusulan dari 5 asas dasar negara yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin seperti ini ya. Dimana di sana ada 5 dasar atau 5 asas dasar negara ya. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 dan pada tanggal 31 Mei 1945 beberapa prinsip dasar negara RI ya dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo seperti ini ya. 5 prinsip dasar dari negara Indonesia, dan pada tanggal 1 Juni 1945 ya, dikemukakan oleh seorang Insinyur Soekarno ya tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama oleh beliau adalah Pancasila, di mana isi dari 5 dasar gagasan tadi adalah seperti ini ya. Kita lihat. Nah, dan kemudian ya pada masa BPUPKI mengalami yang namanya reses ya, reses persidangan ataupun periode jeda atau istirahatnya selama 1 bulan lebih ya. Kemudian ya terbentuklah sebuah panitia kecil ya yang disebut dengan Panitia 9 ya, di mana Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian tugas dari Panitia 9 itu adalah mengolah usulan dari konsep para anggota BPUPKI yang mengenai dasar negara Republik Indonesia. Dan untuk
susunan keanggotaan dari panitia 9 ini bisa kamu lihat di samping ya. Nah, itulah beberapa orang yang menjadi anggota dalam panitia 9 ya. Kemudian pada sidang kedua dari BPUPKI ya, yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945 ya, tersebut membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia setelah merdeka ya. Nah, setelah itu BPUPKI dibubarkan ya, dan digantikan tugasnya oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini ya diketuai oleh Insinyur Soekarno ya, dan bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan PPKI ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini termuat isi rumusan dari prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu Pancasila pun akhirnya disahkan ya menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia ya. Namun Hari Pancasila selanjutnya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 Juni atas dasar dikemukakannya nama Pancasila pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Nah, pengesahannya pada tanggal 18 Agustus ya, tapi Hari Pancasila atau hari lahirnya Pancasila ini selalu diperingati itu pada tanggal 1 Juni, karena ini berdasarkan pada saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang rumusan dari dasar negara Indonesia yang dia sebut sebagai Pancasila ya. Walaupun sebelumnya isinya tidak demikian, karena beberapa rombakan di sidang ya akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama bahwa dasar negara itu adalah Pancasila dengan berisi 5 sila seperti yang disahkan pada tanggal 18 Agustus yang sampai sekarang kita sering ucapkan ketika kita melakukan upacara bendera. Nah, itu adalah tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Bu harap dari apa yang sudah bahas tadi bisa kalian pahami ya tentang materi kita hari ini, bahwa begitulah perjuangan yang dilakukan ya, sehingga kita bisa menerapkan ya nilai-nilai dari Pancasila yang sebagai dasar negara kita ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita untuk membuat negara kita tetap bersatu karena NKRI harga mati ya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini, dan untuk kegiatan kamu di rumah silakan kamu kerjakan soal yang ada di halaman 101 ya, nomor 3 dan nomor 4. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu, tulis soalnya kemudian jawabannya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Berharap kalian bisa jelas mendengarnya dan tetap ingat lakukanlah protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar. Sampai di sini dan sampai jumpa.